Swastiastu, salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Ibu Dwi Widana Yasa dari Prodi Bimbingan Konseling, NIM 1911011021. Hari ini saya ingin mengerjakan tugas teori dan praktikum BK Karir. Implementasi BK Karir untuk pengembangan diri assessment. Step Connect Theory of Career Development Donald E. Super. Teori perkembangan karir Donald E. Super. Implikasi teori super. Bimbingan karir merupakan salah satu layanan bimbingan yang berusaha memberikan bantuan kepada semua orang dikarenakan untuk memecahkan masalah, menyesuaikan diri dan memecahkan masalah karir yang dihadapi. Teori super memiliki sejumlah aplikasi. Saya dapat mempunyai kualifikasi atau kewenangan untuk banyak bidang pekerjaan. 2. Saya dapat memahami setiap bidang pekerjaan menurut pola karakteristik, kecakapan, dan ciri-ciri pribadi. 3. Saya dapat memahami konsep diri individu dan situasi sosial berubah. Proses pemilihan tetap berlangsung sejalan dengan kebutuhan mulai dari tahap eksplorasi, pemantapan, pemeliharaan, dan perumusan. Saya dapat memahami pola karir, tingkat urutan dan durasi pekerjaan berkaitan dengan tingkat sosial, ekonomi, orang tua, kecakapan, dan kesempatan. Saya dapat mengetahui perkembangan vokasional karir sebagai implementasi konsep diri merupakan hasil interaksi antara pembawaan faktor fisik, kesempatan peran tertentu, dan dukungan dari teman sebaya dan orang yang memiliki kelebihan. Saya dapat memahami keterpaduan antara variabel individu dan lingkungan antara konsep diri dan tantangan realitas dibuat melalui kesempatan bermain peran dan fantasi. Super meringkas konsep lipstick ke dalam 12 profesi perkembangan karir berikut. 1. Individu berada dalam kemampuan minat dan kepribadian kesuksesannya yang saya dapatkan yaitu dapat mengetahui minat dan bakat dari kepribadian saya. 2. Dengan sifat-sifat berbeda, individu mempunyai kewenangan untuk melakukan sejumlah pekerjaan. Jadi kesuksesannya, saya dengan sifat saya dapat melakukan pekerjaan yang saya inginkan. 3. Masing-masing pekerjaan menuntut pola khas kemampuan, minat, dan sifat kepribadian. Jadi kesuksesannya, saya dapat menuntut pekerjaan saya dengan kemampuan, minat, dan sifat saya. 4. Preferensi dan kompetensi vokasional dapat berubah sesuai dengan situasi kehidupan. Jadi kesuksesannya saya dapat mengetahui kemampuan saya ke dalam situasi ke depan. 5. Proses perubahan dapat dirangkum dalam satu rangkaian tahap kehidupan. Jadi kesuksesannya saya bisa dapat proses dalam perubahan kehidupan saya. 6. Sifat dan pola karir ditentukan oleh taraf sosioekonomik, kemampuan mental, dan kesempatan yang terbuka, dan karakteristik kepribadian individu. Jadi khususnya saya dapat mengetahui kemampuan mental saya dalam dunia kerja. 7. Perkembangan karir adalah fungsi dari kematangan biologis dan realitas dalam perkembangan konsep diri. Kesuksesannya saya dapat mengetahui perkembangan karir saya ke depannya dengan menggunakan konsep diri. 8. Faktor yang banyak menentukan dalam perkembangan karir adalah perkembangan dan implementasi konsep diri. Jadi khususnya saya dapat menerapkan perkembangan karir saya dalam dunia kerja. 9. Proses pemulihan karir merupakan hasil perpaduan antara faktor individual dan faktor sosial serta antara konsep diri dan kenyataan. Jadi kesuksesannya saya dapat yaitu saya sebagai individu dapat berinteraksi dalam pekerjaan yang saya dapatkan untuk menjunjung karir saya ke depannya. 10. Keputusan karir tergantung pada di mana individu menemukan jalan keluar yang menandai bagaimana kemampuan, minat, sifat, kepribadian, dan nilai. Jadi kesuksesan saya memutuskan karir saya ke depannya dengan menyematkan dan minat saya. 11. Taraf kepuasan
yang individu peroleh dari pekerjaan sebanding dengan tingkat di mana mereka telah sanggup mengimplementasikan konsep diri. Jadi kesuksesan dalam memilih pekerjaan ke depannya, saya dapat memilih pekerjaan yang saya senangi untuk mencari kepuasan dalam dirinya. 12. Pekerjaan dan okupasi menyediakan suatu fokus untuk organisasi kepribadian baik pria maupun wanita. Jadi saya dapat berinteraksi antara organisasi dan juga dapat melayaninya. Menurut saya, konsep atau prosedur ini dapat diterapkan dalam kehidupan beserta contohnya yaitu seperti saya yang suka bermain bola voli, contohnya ikut kejuaraan voli. Seperti saya yang sedang gotong meroyong dan saya hanya bisa nyabit dan saya pekerjaan menyabit rumput di pinggir jalan, contohnya gotong royong. Seperti saya yang dapat ikut lomba melukis bebas dan saya memiliki pola dan desain yang sendiri, contohnya lomba melukis. Seperti saya yang memiliki kompetensi dalam berolahraga dan saya mengikuti lomba, contohnya lomba lari. Seperti saya yang bercita-cita jadi PNS dan saya akan selalu belajar, contohnya bercita-cita menjadi sukses. 6. Jadi saya memiliki mental yang kurang baik dan saya berusaha belajar menjadi anak yang pemberani dalam segala hal, contohnya tidak menjadi penakut dalam segala hal. 7. Seperti saya yang memiliki kemampuan yang baik dalam bisnis dan saya selalu mencari jalan ke depannya dalam bisnis, contohnya pembisnis. 8. Seperti saya yang melakukan segala hal untuk mendapat kesuksesan ke depan dan memperbaiki karir saya, contohnya saya selalu berusaha di dalam segala hal. 9. Seperti saya mengikuti organisasi di kampus, contohnya BEM. 10. Seperti saya berani rugi dalam melakukan bisnis, contohnya jual beli motor. 11. Seperti saya yang mengikuti seminar dan saya mendapat bayangan untuk kedepannya yang lebih baik dan merubah karir saya, contohnya ikut seminar.